Nah, ini adalah magot-magotnya Pak Afif yang berada di daerah Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam magot. Di sini saya sedang berada di daerah Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di sini saya bersama Mas Ahmad. Ini Mas Ahmadnya. Mas Ahmad ini juga peternak magot. Yang insya Allah yang namanya magot itu sudah membudidaya seantero jagat raya. Dan saya juga di sini sudah minta izin dengan yang punya, yaitu Mas Afif. Afif ya? Ya, Mas Afif. Yang insya Allah beliau juga bisa menampung dari beberapa peternak magot yang barangkali pemasarannya itu ada yang merasa bingung. Di sini juga Mas Afif bisa menampung dari beberapa peternak magot. Tepatnya di Selawi, di daerah mana ya? Daerah mana itu? Hah? Oh, Kalisapu. Dan barangkali ada yang membutuhkan magot dari Mas Afif, peternak magot yang seperti ini. Ini salah satu contoh magot-magotnya Pak Afif yang di daerah Selawi. Ini saya juga sama peternak magot juga. Jadi di sini kami mempromosikan yang berada di daerah Selawi, Kabupaten Tegal, teman-teman. Ini magotnya sudah banyak ya, tapi ini belum siap untuk dipanen ini. Dari Pak Afif sendiri membuat medianya seperti ini. Dan biofonya seperti apa ya, rak-rak tempe seperti ini. Jadi bertingkat semuanya. Nah, kita temui Mas Afif, pemilik daripada ternak magot ini, dan ini di rumahnya juga nih, di rumahnya Pak Afif. Selamat siang Pak Afif. Ya. Oh, ini saya kesini dengan Mas Ahmad. Boleh sekedar tanya-tanya tentang kegiatan daripada Pak Afif sebagai pekerja PNS ya. Ini sampingan daripada Pak Afif yang memang betul-betul menjanjikan. Budidaya magot ini sebetulnya sudah meluas kemana-mana. Mungkin seantero jagat raya juga sudah ada tuh Mas Afif ya. Ya, banyak. Ini menurut Mas Afif sendiri, kira-kira budidaya magot ini seperti apa untuk kedepannya? Ya, saya kira ini menjadi peluang kita ya, baik untuk teman-teman, khususnya anak muda lah. Anak muda untuk menjadikan budidaya magot itu menjadi usaha terkait dengan bisa menambah penghasilan, terutama di era seperti ini, era pandemi seperti ini, banyak teman-teman yang off dari pekerjaannya, ini bisa jadi alternatif lah. Kemudian yang paling bagus lagi adalah potensi pasar saat ini masih sangat terbuka lebar. Ya, kemudian keuntungannya mudah-mudahan dengan berbudidaya magot ini, selain kita bisa mendapatkan cuan atau rezeki dari magot ini sendiri, kemudian kita setidaknya itu mengambil peran dalam rangka mengurangi sampah-sampah, terutama sampah-sampah organik dari rumah. Bayangkan ketika sampah-sampah organik itu terbuang ke TPA, akan menjadi sebuah bencana ya, dengan penuhnya TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Tapi dengan kita berbudidaya magot, semakin banyak orang berbudidaya magot, maka setidaknya sampah-sampah yang harusnya terbuang di TPA maka akan terkurangi di sini. Saya kira itu. Dan ada beberapa lagi pertanyaan untuk Mas Afif sebagai peternak magot. Kira-kira kalau misalkan ada beberapa orang diantaranya seperti selain Mas Afif sendiri, ada peternak magot yang lain itu kira-kira merasa tersaingi atau tidak itu? Janganlah merasa tersaingi ya, karena ini memang satu sisi kalau kita berbudidaya magot itu setidaknya ya kita bisa bermitra
ya, karena kebutuhan pasar untuk produk dari maggot itu khususnya yang fresh itu sangat besar sekali. Bayangkan ada kemarin saya didatangi teman-teman yang meminta sekitar 60 ton per bulan. Dari mana ini? Kalau kita nggak bersama-sama, nggak mungkin saya bisa mensuplai produk maggot saya secara pribadi di sini. Harus ada kebersamaan. Prinsipnya adalah mari kita sugih bersama. Oh begitu ya. Sugih bersama. Ya. Jadi untuk prospek kedepannya kira-kira ini buat peternak maggot bisa menjadikan peternak yang cemerlang ya, begitu? Saya kira ya betul ya. Jadikan sampah menjadi sebuah nilai tinggi ya, sampah jadi sebuah nilai keberkahan. Terima kasih Pak Afif. Ini sekedar bertanya-tanya tentang maggot yang dibudidaya oleh Pak Afif. Terima kasih Pak Afif ya. Oke. Itulah buat teman-teman semuanya, bagi yang minat dengan beternak maggot silakan datang ke Pak Afif yang berada di daerah Selawi, dan beliau juga ada YouTube-nya, namanya channelnya itu Silva Farm ya, SYLVA spasi FARM itu. Dan juga di kepo-kepoin juga channelnya Pak Afif. Di situ juga mungkin banyak tentang maggot yang beliau usaha di sini. Jadi ini adalah salah satu usaha sampingan dari Pak Afif. Di samping beliau menjadi seorang PNS, dan juga ini adalah kegiatan kesehariannya Pak Afif selain daripada bekerja. Dan tadi ulasan mengenai tentang maggot dari Pak Afif sendiri itu memang betul-betul menjanjikan dan banyak peluang di beternak maggot ini. Bagi teman-teman semuanya yang ingin beternak maggot, silakan dipelajari dari awal, tonton YouTube-nya Pak Afif yaitu Silva Farm. Nanti juga akan saya tulis di deskripsi saya agar kalian tahu tentang channel-channelnya Pak Afif tentang maggot, dan setelah itu bisa dihubungi langsung Pak Afif dengan cara komentar di YouTube-nya beliau Silva Farm. Mungkin dari saya sekian dulu untuk tentang maggot ini, dan setelah itu saya berucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.